Halo teman-teman semua, jumpa lagi di video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putra Halawa, NPM 2429061032, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cuknyaidin. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang materi sosiologi hukum yang judulnya adalah hukum dan politik dalam penyelesaian konflik dalam mewujudkan keadilan. Jadi, yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana hukum itu bisa menyelesaikan suatu konflik dan mewujudkan suatu keadilan, dan bagaimana politik itu dapat menyelesaikan suatu konflik dan mewujudkan keadilan, dan apa hubungan antara hukum itu dan konflik. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya telah membahas tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang antara interaksi hukum dengan sosial. Kenapa? Karena hukum itu bisa ada karena perbuatan atau perilaku di dalam sosial itu. Makanya hukum itu dibuat supaya perilaku atau kepentingan-kepentingan masyarakat itu bisa teratur dan terpelihara secara teratur. Nah, di sini hukum dapat dikatakan sebagai penyelesaian konflik karena hukum itu adalah alat dalam mengontrol kehidupan sosial masyarakat itu. Contohnya, di dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu, masyarakat atau manusia di dalam kelompok, di dalam penguasa hukum itu dibatasi, ya, supaya dia tidak bisa merugikan, dia tidak dapat merugikan yang lain, sehingga interaksi dan hubungan-hubungan sosial di masyarakat itu dapat teratur dan berkeadilan dan dapat terpelihara. Nah, di sini apa peran hukum itu di dalam menyelesaikan konflik? Yaitu satu, dilakukan penegakan keadilan. Tahu kita bahwa ketika ada suatu hal-hal yang membuat sesuatu masyarakat itu merugikan hak kemanusiaannya, maka hukum itu digunakan untuk memberikan hak yang istimewa, untuk dapat memberikan hukum yang lebih ditegakkan kepada suatu yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga penegakan keadilan ini didasari oleh hukum itu sendiri. Misalkan ada yang melakukan pelanggaran hak manusia, mencabut nyawa manusia, membunuh, maka dilakukan suatu sanksi ya secara hukum di situ, sehingga orang dapat termotivasi dengan suatu pelanggaran-pelanggaran yang pernah ditemukannya, sehingga dapat terpelihara kondisi dan lingkungan pada masyarakat itu. Nah, itu hukum sangat berfungsi. Yang kedua yaitu menyelesaikan sengketa. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa hukum itu dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa karena hukum itu aturan yang berlaku yang harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu menjamin kepastian hukum. Nah, di Indonesia mungkin saja terjadi kepastian hukum ini jarang terjadi. Ada yang dirugikan, tapi hukum itu masih belum ada untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, dalam mewujudkan suatu keadilan, hukum itu harus dijaminkan lagi oleh pemerintah untuk kepastian hukum. Ya, tidak memandang yang mana besar duitnya, yang mana tidak besar duitnya, harus dilakukan secara bersamaan dan secara tegas, dan diperlakukan hukum itu secara berkeadilan sosial. Nah, teman-teman sudah paham ya tentang bagaimana hukum itu bisa dapat menyelesaikan konflik dan dapat mewujudkan suatu keadilan. Kalau pemerintah atau suatu penguasa atau lembaga hukum dapat melakukan ketiga hal tersebut, maka akan dijaminkan bahwa negara kita Indonesia itu, atau hukum atau sistem hukum di dalam Indonesia itu dapat menjamin ketegakan hukum, dapat menjamin mengatasi konflik dan bisa mewujudkan suatu keadilan. Yang kedua yaitu bagaimana politik itu dapat menyelesaikan konflik. Nah, politik itu adalah bentuk-bentuk yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam membuat suatu kelompok. Nah, bagaimana dia bisa politik itu dapat menyelesaikan konflik? Ada beberapa peran politik dalam hal ini, antara lain satu yaitu menyusun kebijakan. Nah, dengan kebijakan inilah dapat membuat suatu politikus memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan publik yang sangat dapat mengatasi akar penyebab konflik. Yang kedua yaitu diplomasi dan negosiasi. Nah, dalam hal ini beberapa kasus konflik tidak bisa diselesaikan secara dengan hukum.
dan pendekatan politik diperlukan. Artinya tidak semua juga hukum dapat diselesaikan dan digunakan politik ini untuk membantu suatu hukum itu dapat diselesaikan karena dia tersusun dalam suatu pengelompokan. Selanjutnya yaitu menciptakan gerakan hukum yang sangat adil. Nah, dalam suatu politik namanya saja sebuah organisasi, dapat dilaksanakan kerangka hukum yang lebih adil karena politik juga berperan dalam merancang dan mengubah hukum itu sendiri dan membuat kebijakan bisa memperkenalkan reformasi untuk yang lebih baik dan lebih adil. Nah, yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga mencegah terjadinya ketidakadilan di masa depan. Ketiga, hubungan antara hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Nah, saya sudah bahas bahwa ada hubungan hukum antara politik. Teman-teman, kita paham bahwa setiap sesuatu apapun yang dibuat dalam suatu pengelompokan atau kebijakan itu harus dilakukan atau harus mengikuti atau harus meminta bantuan dari hukum itu sendiri. Harus memerlukan hukum artinya. Nah, hukum itu dan politik itu tidak bekerja secara terpisah. Mereka sama-sama bekerja, melainkan saling bergantung dalam menciptakan keadilan, menyelesaikan konflik. Hukum menyediakan aturan yang jelas dalam objektif untuk menilai dan penyelesaian konflik. Sementara politik juga memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum secara sesuai dan situasi sosial dan politik yang ada secara keseluruhan. Nah, teman-teman, kita paham bahwa di dalam mempelajari hukum dan politik dalam mewujudkan keadilan ini perlu kita ketahui tadi yang bagaimana hukum itu dapat menyelesaikan konflik dan politik itu bagaimana dia juga dapat menyelesaikan konflik. Nah, yang harus kita perlu ketahui bahwa konflik itu dan hukum sangat berjalan secara bersamaan, tidak dapat dipisahkan karena politik dibutuhkan hukum. Dan hukum itu bekerja sama juga dengan politik karena politik ini bisa membantu hukum dalam menyelesaikan suatu konflik sehingga terjadinya perwujudan keadilan di dalam masyarakat, sehingga nanti pada sila kelima terjadi yang dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Putra Halawa dan saya berterima kasih kepada kita semua yang telah memberikan informasi tentang hukum dan politik dalam penyelesaian konflik dan mewujudkan keadilan. Dan terlebih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini. Dengan tugas ini dia berikan, maka saya dapat memahami tentang hukum dan politik dalam mewujudkan penyelesaian konflik, dalam mewujudkan keadilan. Dan kepada teman-teman juga yang membantu dalam sumber-sumber informasi lainnya. Mungkin demikian saja yang bisa saya paparkan di sini tentang materi kita pada hari ini. Pada materi selanjutnya sosiologi hukum, maka saya ucapkan terima kasih. Oke, silakan.